Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pandan. Jawab salam seperti orang gak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah kedua kita khususkan sedaya jamaah Masjid Al-Firdaus. Bener ya? Al-Firdaus mugi-mugi sedaya mawon oleh Allah diparing kesehatan lahir batin. Sehat wal afiat, panjang umur, rezeki lancar, barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabuli jabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri cucu cicit soleh sedaya. Yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, punya tunggakan, kabeh oleh Allah dibantu untuk segera melunasinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din shalih wa ala mana wasalu shalih li ridha ila syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadarihi wa qadarihi al-azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم ولكن لا يشعرون yukhadi'una Allah. Padha bujuk sapa wong akeh, orang kafir, orang munafikin, para munafik. Bujuk ning sapa? Allah, ing Gusti Allah. Terutama orang munafik. Yang paling berbahaya di dunia itu adalah orang munafik. Makanya jadi semboyan, jadi istilah di Jawa itu dasar apa Pak? Dasar munafik gitu. Dasar munafik. Jadi istilah misu apa ini? Karena berbahayanya orang munafik. Orang munafik itu luarnya api, hati ini busuk. Luarnya teman, konco, tapi isinya musuh, yang disebut dengan musuh dalam selimut. Padahal dalam selimut gak ada musuh. Enggak. Bahaya. Makanya Quran menyebutkan nanti di belakang, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam neraka sing paling apa sih? Paling bawah. Nauzubillah min dzalik. Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan sedikit bahwa tanda munafik itu Pak, tanda-tanda nggih. Tanda munafik niku secara umum lek diajak salat berjamaah itu arasan.
Jadi kalau Qur'annya menyebutnya illa kusala, aras-arasan. Kusala itu aras-arasan. Kusala adalah orang-orang yang malas-malasan. Makanya kalau punya anak atau cucu, jangan dikasih nama kusala. Kusala itu artinya malas-malasan. Kusala, kusala. Jadi diajak sholat aras-arasan. Atau ikut sholat karena banyak temannya, tapi mari sholat gak gelem zikir, gak gelem istighfar. Itu tandai orang munafik. Paling tidak Rasulullah mencontohkan habis sholat assalamualaikum assalamualaikum istighfar ping telung. Sampai ping pira Mas istighfar? Ping akeh nggih. Ping akeh. Ibu istighfar jenengan. Istighfar. Dosa kan wakeh nggih. Mboten, gak ono dosa. Nggih, enggak apa-apa merasa banyak dosa itu ketimbang merasa tidak punya dosa. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam kitab Idhatun Nasyi'in itu nyindir orang munafik itu orang yang merasa dirinya bersih, orang lain kotor. Merasa dirinya tidak punya dosa, orang lain dosanya kebal. Semut di seberang lautan tanpa kelihatan, gajah di pelupuk mata. Nah, itu adalah sindiran bagi orang-orang munafik. Jadi kesalahannya orang lain kelihatan, kesalahannya dewi walaupun numpuk gak ketok. Enten mboten? Wong eta kok. Janganlah belajar, Pak. Jadi orang munafik itu membujuk Gusti Allah. Gusti Allah dibujuk gak iso, Pak. Yukhadi'una li bujuk sapa orang munafik wong akeh Allah ing Allah. Siji walladzina amanu lan bujuki wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh. Jadi bujuki sesama muslim, sesama mukmin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka itu bujuannya itu dampaknya akan kembali pada dirinya sendiri walaupun mereka tidak merasakan. Segala perbuatan dosa, segala perbuatan maksiat, segala perbuatan curang sedikit apapun, sekecil apapun, semuanya oleh Allah akan dikembalikan pada awake. Kok ono sing muni? Awake dhewe. Sing kompak kula seneng. Lek gak kompak aku gak seneng. Kembali awake dhewe. Wapi weleke kelakuane menungso bakale balik nang awake dewe. Do you understand? Ya sapa? Ten. Alhamdulillah. Ini penting. Penting. Karena orang masih banyak merasa bahwa ketika berbuat baik, kebaikannya kembali pada orang lain. Panjenengan membantu tonggoe yang miskin dengan cara memberikan hutang. Apa? Ngutangi. Dikira jenengan itu berbuat baik pada mereka. Boten dalam Islam. Sesungguhnya kebaikan kita itu akan kembali maring awake dhewe. Jelas monggo? Napa? Dhewe. Saya minum dulu biar lebih jelas. Bismillah. Monggo. Lihat ibu kok kau unjuane. Jenengan enggak ono unjuane, boten. Minumnya enggak ada ta. Biasanya hangat kok rotok anyep. Allahumma shalli Muhammad. Pun. In tansurullah yansurkum. Ketika kalian mau nolong Allah itu apa maksudnya? Semua perintah Allah dilakoni.
Misalkan nolong masjid, masjid kurang apa dibantu. Misalkan nolong tonggo, tonggo butuh apa dibantu. Misalkan dalam Islam ada kegiatan apa, kurban misalkan, mau kurban. Maka semua kebaikan panjenengan itu pertolongan jenengan pada apa yang demi kebaikan Islam oleh Allah pasti dibalas. Insyaallah yansurkum, Allah pasti membantunya. Asalkan yakin. Satu, yang kedua amali kula jenengan kudu ikhlas. Ojo pamrih. Pokoke aku kudu kurbanku paling gede ben diwaca dan dipapang jenengku. Sapa? Pak sapa? Mak. Wedi aku. Wedi dipecat aku. Sing nom-nom ae. Sapa Mas? Sampai Mas. Hah? Fuad. Fuad. Cari nih, misalnya Pak ya. Ini cerita. Pencen tulis Fuad, F-nya besar, U-nya besar, A-nya besar, D-nya besar. Yang lain jarno tulis no cili. Karena udah si cili Fuad sapi, bahkan pakai banteng. Pengen, kan ada orang itu pengen bedo dewe ini Bang, pengen dewe. Nama nggak gelem. Istilah kan ada di masjid niku patungan, nggak gelem patungan. Aku tak wedhus saya ketimbang patungan. Mriki enten kurban. Dapat berapa tiap tahun? Rata-rata 4, 5 sapi. Kambing? Oh tidak ada. Kenapa tidak ada? Oh, enggak gelem daging kambing. Boten nggih, pancen enggak ada yang. Itu berarti cerdas. Jamaah Masjid Al-Firdaus berarti orangnya cerdas. Kenapa? Ini ojo ngomong tempat lain, mumpung gak ono sing ngerekam. Jadi di tempat lainnya tanpa ada sapi, ada kambing. Yang kurban kambing ngomong, Pak Panitia, kan pengorban itu kan dalam Islam disunnahkan nyicipi daging kurbani dewe. Dan apa? Napa Pak? Pengorban, ngerti pengorban Pak? Mudhahi itu pengorban. Saya pemilik kambing, pemilik sapi. Itu sangat disunnahkan minum sampean makan daging kurbani dewe. Bukan selang-seling. Biasa orang kan begini Pak. Kelompok sapi pertama dikasih daging sapi kedua. Kelompok sapi kedua dikasih daging kambing sapi pertama. Itu gak sunnah. Yang sunnah nyicipi daging kurbani dewe sebagai tabarukan barokah. Ndak, aku cari dokter gak oleh makan daging. Maksudnya gak oleh akeh-akeh. Lek didi insyaallah barokah. Didi sak pira? 3 kilo. Dipangan sak keluarga. 3 kilo dipangan dewe ya anyang-anyangan. Pengorban kasih berapa Pak? 3 kilo. 3 kilo bagus. Pihak pengorban tidak perlu minta, Pak Panitia aku jaluk. Jaluk apa Mas? Jaluk sikil buri pahai loro. Loh. Lek loro pahai Pak. Liane oleh apa? Tak usah Pak. Ada yang aneh tempat lain, dia berkorban kambing tapi jatahnya jaluk daging sapi. Atau dia daging sapi tapi jatahnya jaluk daging kambing. Padahal sunnahnya lek kurbani wedhus iya jaluk apa sih dagingnya daging wedhus. Lek kurbani sapi ya daginge sapi. Ustaz nyun sewu kula napa kurban kambing tapi kula mboten angsal mangan kambing. Dadi aku jaluk
sapi. Lek jenengan boten angsal dahar kambing, iya aja kurban wedhus. Melo kurban patungan sapi. Lek patungan, enggak apa-apa. Mantap. Enggak patungan berapa sapi Pak? Paling Pak sapi yang besar 25. 25 jamaah Masjid Al-Firdaus. Kecil 25. Nggih Bang, nggih kecil Bang nggih. 25 nggih kecil nggih. Tak tunganu kok apik duwe wakeh. Tapi ojo lali kurban. Niki kurban sedaya sing saya tepi. Insyaallah alhamdulillah. Insyaallah niki pun siap danai napa dereng enten. Pun lunas alhamdulillah. Pun lunas. Iki lek dihitung Pak sapi wakeh gak limo Pak. Pun. Saya lanjutkan Pak. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar. Segala perbuatan itu yang mereka lakukan, mereka tidak menyadari baik buruknya akan kembali pada diri sendiri. Tapi rata-rata biasa lek nggen kula niku sing napa nggih sing sering anu iku ibu-ibu biasa. Ibu-ibu itu karakternya ngomong sih baru mikir. Lek bapak-bapak mikir sih baru ngomong. Makanya ibu-ibu kan banyak ngomongnya, betul nggak? Tapi kok di sini nggak ada ngomongnya ya? Oh iya karena pengajian. Coba gak pengajian? Kalau bapak-bapak diajak ngomong menang, kemudian itu karakter. Karakter. Makanya lek ana wong lanang akeh omonge iku tumbas semua sewek. Aslinya kok adon Pak, cuma keliru sak seret. Pun kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan Pak. Ojo ngenteni mari, kok keburu buyar. Semua pertanyaan yang saya terkait dengan pernyataan, penjelasan, materi atau di luar materi, apa saja panjenengan tanyakan di tempat ini. Tanyakan terkait tafsir, akidah, akhlak, fikih, sholat, kurban dan seterusnya. Monggo, ada pertanyaan? Tak ada. Saya lanjut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim iku tetep ing dalem pira-pira atine wong munafik maradun utawi penyakit. Jadi orang munafik itu hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Satu, penyakit gak percoyoan. Kan enten tiyang niku gak percoyoan nggih? Gak percoyoan. Iku munafik. Penyakit apa? Penyakit iri dengki, iri hati, namanya hasud. Pakai dal hasud dari hasadah. Hasud. Bukan hasud betul. Kalau bahasa Indonesianya biasa HASUT. Kalau bahasa Arabnya pakai D, hasud. Hasud itu apa? Dengki itu apa? Hasud niku candatannya ngeten Pak. Dia akan bahagia di saat melihat orang lain susah. Dia akan susah kalau orang lain bahagia. Ada tidak Mas? Kelambi apa wonge? Kelambi putih. Allahumma shalli Muhammad. Belajar Pak. Secara manusiawi orang itu punya potensi benci pada orang lain. Tapi ketika imannya kuat, keimanannya kuat, ilmunya bagus, syariatnya sip, orang itu bisa memanage seminimal mungkin, seminimal mungkin
Apa itu? Perasaan dengki dihilangkan. Ada apa namanya benci itu ada, tapi dimanage. Iya. Tandanya apa Pak? Tandanya orang itu punya penyakit hasud. Tandai. Ojo ngomong Bu, kira rahasia Bu, khusus panjenengan nih. Tujuannya biar kita terselamat. Tandanya apa Pak? Bahwa orang itu punya penyakit hasud. Wong nu sering nyelundas, sering sakit kepala. Itu tandanya orang punya hasud. Boten nunjuk sopo-sopo, saestu. Tapi niki napa tanda-tandai? Sakit kepala, pusing. Walaupun pusing itu ada dua kemungkinan, mungkin karena hasud, mungkin karena enggak duwe-duwe. Itu pusing-pusing Pak, saestu. Tapi roto-roto lek cuma enggak duwe-duwe, niku terkadang orang bisa nahan. Tapi kalau penyakit hasud Pak, ketok wong belonjo koyo wake pakai keranjang-keranjangan, awake dhewe lek belonjo pakai kresek cuili tonggoi ngono. Padahal tonggoi ku adalah marung Pak. Jadi belonjo ake karena mau jualan nasi. Hati enggak enak Pak, lari kepikiran, pusing. Tonggoi naik haji, pusing. Tonggoi mantu geblak Pak. Enten iwongi krungu wongi ngoten. Tiang pundi nggih tiang mriko Surabaya. Allah, penyakit. Maka oleh karena itu salah satu cara yang paling ampuh untuk menghilangkan penyakit hati adalah dengan memperkuat iman. Kalau iman kuat, penyakit hati itu akan sedikit akan terkikis dan lama-lama menjadi hilang. Iman diperkuat. Bagaimana cara supaya iman kula panjenengan kuat sehingga sifat nifak itu apa? Kemunafikan hilang, hasud hilang, penyakit hilang. Rasulullah ceramah Pak di depan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Rasulullah, percantik iman kalian, perkuat iman kalian, perkokoh iman kalian, kata Rasulullah. Kan sahabat gak tahu apa maksudnya. Qalu, sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman? Bagaimana cara memperbaiki iman? Bagaimana cara mempercantik iman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cara memperbaiki iman, mempercantik, memperbarui iman, memperkuat iman adalah aktsiru biqauli la ilaha illallah. Suruh memperbanyak membaca kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah. Baik suaranya dibunyikan atau sirih. La ilaha illallah. Tenang-tenang itu. La ilaha illallah. Iya dibantar gak apa-apa. Pokoknya cok teriak-teriak. Nah, teriak-teriak dikira orang gila nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nang pasar wiyung niku Pak, sambil maca la ilaha illallah nyekel tasbih. Cari ni tonggo. Sakno ya. Pelan-pelan la ilaha illallah. Ketimbang nyanyi-nyanyian Pak. Sekian lama aku menunggu. Ketimbang nyanyi mendingan baca zikir, terutama la ilaha illallah. Tapi jarang orang Pak
Oh kaya wong ki metu teko masjid paling ngono Pak ngerti nih Pak. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah Allah astaghfirullah la ilaha illallah. Habis ini kan riya nggih idul adha takbir Pak. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu sunnah Pak. Sendirian bareng-bareng di jalan sunnah, namanya takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang dibaca di mana saja, kapan saja, dimulai dari hari Arafah. Sabtu, Minggu, Arafah Minggu, Ahad pagi. Mulai subuh, mantun sholat, gak usah zikir jenengan, ganti takbir. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Gak kuat suaranya. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Itu diwaca Pak. Tapi yang paling penting la ilaha illallah tadi itu Pak. La ilaha illallah. Biar imannya kuat. Kalau imannya orang itu kuat, penyakit itu semakin sedikit akan teracuni. Penyakitnya hilang sendiri Pak. Karena lebih kuat imannya. Kenapa? Karena dalam tubuh manusia ada selalu pertentangan antara nafsu dengan iman. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Antara fujur dan takwa, antara nafsu dan hati nurani bertentangan Pak. Terus orang yang imannya kuat, nafsunya melemah sehingga takwanya muncul. Takwa itu apa Pak? Taat azas apa? Azas syariat. Takwa itu bukan hanya mari kita bertakwa, bukan itu Pak. Takwa itu segala perintah Gusti Allah. Monggo kita sami-sami sing rukun nggih, padha saertian, ojo tukaran. Iku bagian dari ketakwaan. Panjenengan wong urip niku nggih, lek iso ojo dadi wong pelit. Sing royal, loman, royal, loyal. Lek wayahe kurban monggo nggih kurban. Mangkanat lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan berkorban tidak mau berkorban, ojo nyedek nang masjid. Ya Rasulullah, nggak boleh masuk masjid, tidak layak. Kenapa? Karena loyalitas keimanan orang itu dipertanyakan, nggak gelem korban. Minimal korban wedhus. Wedhus sing gedhe Pak saiki regane 5 juta, 6 juta. Wedhus. Lek patungan, enten patungan mriki. Enten patungan sapi, pinten patungan? 3,5, 3.500.000. 3.500.000 lek ditumbasno wedhus oleh wedhus cilik. Lek wedhus cilik, anake wedhus niku napa jenenge? Cepek. Ngono Pak. Tapi lek dibuat patungan oleh sapi gede, nggih melok patungan. Tapi ada yang tanya, lebih afdal mana? Kurban patungan dengan kurban ijen? Lebih afdal ijen, terutama sapi atau unta. Gak kuat kula, ya melok patungan, gak usah tanya lebih afdal mana, lek gak kuat tumbas sapi ijen, melok patungan tanpa tanya lebih afdal mana. Kalau pertanyaan lebih afdal mana,
Itu maksudnya lek mampu beli sapi. Anak saya takut lebih afdal mana antara sapi dengan kambing? Lah, mungkin itu ayo gedean sapi, Pak. Ya lebih afdal sapi. Walaupun Rasulullah pernah korban wedhus, pernah korban onta. Tapi secara daging bagi orang Arab itu lebih disukai daging kambing. Kan di Arab itu makanan pokoknya termasuk kambing, sing jenenge sapi jarang, termasuk onta, kambing. Tapi bagi orang perumahan nopo niki? Hah? Geraha Sampurna. Geraha itu kan segini. Oh, gerah ya. Geraha Sampurna rata-rata wonge luwih seneng daging sapi, maka lebih utama sapi. Di Bank Jatim itu Pak, sapi dapat kalau nggak salah 20, 25 apa 30. Kambing 70. Tapi kambingnya dikeluarkan semua. Nggak ada yang mau beli, dikasihkan mana gitu loh Pak. Kenapa? Gak ono sing gelem pedes. Nggih. Coba sing nom-noman kayak iki, nom-nomane kabeh mlebu Pak. Pokoke matang. Tapi nyon sewu Pak, nggih jenengan lek tumbas napa hewan kurban ojo nom-nom, ojo wek-wek. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Kalau terlalu muda dagingnya nyinyir Pak. Dagingnya apa? Kalau terlalu muda empuk. Jangan terlalu muda. Sama dengan ayam bedaging itu. Ngerti ayam daging, ayam putih. Jenengan lebih senang ayam putih ayam kampung? Nah, kampung jelas. Karena ayam putih itu ayam horn itu kan baye itu Pak. Baye. Ini sama dengan sapi. Kalau terlalu muda, kambing terlalu muda, itu Pak, kayak daging kelinci. Makanya Rasulullah katakan illa musinna la tadbahu illa musinna. Kalau kambing jangan disembelih, jangan dikorban kecuali umur setahun. Standar setahun. Kalau sapi 2 tahun. Baik ada tanduknya atau tidak. Baik puel atau tidak puel. Kalau sudah cukup umur tapel. Tapel. Kalau cukup umur. Ustaz, aku gak ngerti umurnya, gak ada aktenya. Ya apa Pak? Ya sudah, tanya sama ahli persapian dan perkambingan. Kan kelihatan Pak, oh iki sekian. Harus begitu. Ojo terlalu tua. Pak, umur berapa sapinya Pak? Mbak Pak Ustaz, aku iki pelihara sapi iku cuma setahun. Kebiyen aku tumbasnya jarine wong wis umur 15 tahun. Berarti sapinya umur berapa Pak? 16. Berarti tuwek, jangan. Suatu saat saya pulang pengajian kayak gini Pak. Ada wali santri teng griya niku apik basahe Pak. Pulang pengajian posisi weteng luwe. Disukani oseng-oseng daging wedhus. Oseng-oseng, wis mateng, siap dimakan. Wong jeneng weteng luwe. Segoe durung dikeluarkan langsung bismillahirrahmanirrahim. Daging napa? Kambing. Oseng-oseng, ngerti oseng-oseng? Pangan. Tak pangan. Kok gak iso dicokot? Bu, ngapunten, niki daging napa? Wedhus Pak Ustaz. Umur piro? Mbok. Pokoke aku wedhus iki tumbas waktu lahirnya anakku sing wingi mantu. Jadi kemarin daging ini cerita khas sisae mantu arek wedok. Dia umur piro? 26 anakku. Dadi sapi kambingnya umur 26. Dipangan ya ngono, Pak. Makanya enggak boleh terlalu tua sakno, Pak. Enggak boleh, Pak. Pun. Jadi ingatan Pak harus maksimal.
Saya lanjutkan Pak ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tapi orang munafik terus penyakitnya itu semakin bertambah. Semakin hari semakin buruk. Semakin hari semakin jelek. Gak ada perkembang blas. Ya milo pengajian wonge, ya milo arisan tapi welek tok nang wong. Enten kok. Tiang pundi? Mereka. Sanes mriki, Pak. Welek tok nang wong, Pak. Kalau ada orang semacam itu, kata Allah, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Sudah disediakan siksa yang menyakitkan. Siksa plus menyakitkan. Ada yang cuma sekedar siksa, tapi ini siksa disakitkan, yang sangat menyakitkan sebab apa yang mereka dustakan. Nah, makanya kita harus hati-hati berdoa pada Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya niki Pak semakin hari semakin sae, semakin hari semakin apik, semakin hari semakin baik. Biar kelihatan hasilnya sholat niku Pak. Lek ana wong salati kok pancet ae. Sadurunge sholat wonge misuan, mari sholat tetap misu. Berarti sholatnya gak ada manfaatnya. There is something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam sholatnya. Kalau apa? Sholatnya tidak merubah. Idza kanatis sholatu la tu'athiru 'alal hayatil insaniyah fa sholatuhu ghairu maqbulah. Jikalau sholatnya seseorang itu tak dapat bisa merubah karakter buruknya menjadi baik, sholatnya orang itu tidak bisa merubah kebiasaan buruknya menjadi baik, tidak bisa merubah karakternya menjadi semakin baik, maka sholatnya jelas tidak diterima oleh Allah. Amin. Dalik. Makanya kalau orang itu tanda-tanda sholatnya diterima, habis sholat itu hatinya tenang. Seperti jamaah Masjid Al-Firdaus, mari sholat menang ngantuk. Tapi hati ini tenang, ngantuk ya ngantuk, meripati sengantuk. Tapi hati ini tenang. Alhamdulillah. Enten pertanyaan? Betul. Silakan nih. Oke. Penyakit gitu. Jelek. Nah. Oh iya, terima kasih. Jadi yang dimaksud fazadahumullahu marada, maksudnya hatinya itu semakin jelek, bukan Allah memberikan penyakit, tapi mereka sendiri yang membuat penyakit. Jadi Allah itu memberikan nurani dan nafsu. Nurani itu yang memfilter mana yang baik-baik. Kalau nafsu itu selalu merongrong untuk kejelekan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu mendorong kejelekan, jelek. Maka penyakit yang ada dalam hati orang munafik itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri, bukan diberi oleh Allah. Ini jelek buatan. Satu. Bagaimana kaitannya dengan orang muflis? Muflis. Rasulullah katakan, "Manil muflis?" Siapa yang tahu muflis? Sahabat menjawab, "Rasulullah, muflis itu orang yang dagang bangkrut." Muflis. Apa kata Rasul? Tidak. Rasulullah, muflis adalah orang yang punya dana kemudian habis.
Bukan. Muflis itu adalah, kata Rasulullah, man jaa yaumal qiyamati bisolah, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa solat, pahala solat yang besar, pahala puasa yang besar, pahala ibadah yang numpuk. Namun wa qad syatama hadza, orang ini selama hidupnya pernah menghina, mencaci orang ini. Orang yang dicaci itu nuntut, Pak. Nuntut balasan. Makanya panjenengan ojo seneng nyaci-nyaci, ngilek boten. Boten nggih. Ojo ngilokno, Pak. Walaupun orang itu gak balas, besok di hari kiamat itu menuntut. Nuntut apa? Nuntut supaya orang itu diadili. Dengan cara apa? Pahala sholatnya diambil. Habis pahala sholatnya, yang pernah dirasani datang, ya Allah orang ini pernah ngerasani. Sholatnya sudah habis, pahala puasanya ambil, sampai pahalanya entek. Ternyata orang yang pernah disakiti masih terus banyak. Ya Allah, walaupun dia sudah gak punya pahalanya habis, dia masih punya tanggungan ke saya. Saya pernah dipermalukan di depan orang. Apa permalukan tuh? Ngisino ngarepe uang. Gak boleh, Pak. Semangkal-mangkalnya panjenengan terhadap seseorang jangan sampai diungkap di depan umum. Sano. Apa kata orang itu? Ya Allah, kalau gitu karena pahalanya tidak ada, tolong ini yang namanya dosa kasihkan dia. Pahalanya habis, dosanya numpuk. Dosa kiriman. Itulah yang dimaksud dengan muflis yang sebenarnya, yaitu orang yang ahli ibadah, pahalanya numpuk, namun habis pahalanya akibat mulutnya gak dijaga, akibat dari tangannya gak dijaga, akibat dari perbuatan dan sikapnya selalu nyakiti orang, nyinggung perasaan orang, dan seterusnya. Ngoten nggih? Jadi itu namanya muflis. Makanya kita itu Pak Nyun Sewu, kita itu diperintahkan dalam syariat Islam suruh sering-sering minta maaf. Mas, jaluk sepuro ya. Mbah, sepuro dipanggil. Sepuro niki, sepuro niki. Ngene lho, jaluk sepuro. Nggih, terus cuma masalah ngeten. Lek wong wadon jaluk sepuro tok nang sing lanang pas curiga. Mas, jarine sing wedok. Apa panggil apa? Panggil Mas apa Papa apa Abang? Dedi. Ded. Sepuro ni Ded. Dedi kalau perempuannya apa? Kalau suami Dedi, kalau istri apa? Momi. Ebes, kalau bapak ebes yang wedok menyes. Anaknya menjes. Terus Dolores merembes kan ngambes, Pak. Dad, sepurone ya, saya banyak dosa. Dicurigai, Pak. Pak repot, tapi insyaallah lek wis ngerti dari pengajian ini bahwa kita disuruh sering-sering istighfar, sering-sering maca la ilaha illallah, sering-sering jaluk sepuro. Kuatir besok di akhirat dituntut. Makanya hadisnya begini, man kanat lahu mazlamatun li akhihi, orang yang pernah punya salah, punya kezaliman, menzalimi temannya, menzalimi orang lain, falyatahallal minhul yaum, minta kehalalannya kalau pernah dirasani atau dipermalukan, minta kehalalannya. Kalau sandalnya pernah dicuri, bukan minta kehalalnya, sandalnya balikno, mumpung belum dituntut. Makanya orang yang ngerti syariat takut betul, Pak, kalau ada hubungannya huququl adami, hubungannya dengan hak-hak sesama manusia. Kalau panjenengan saya jamaah Masjid Al Firdaus punya salah pada Gusti Allah,
ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allah Maha Pengasih, Pengampun. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Gampang. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Allah. Tapi kalau pas punya salah ke Mas Fuad, jenengan asma'i sinten nggih? Asma'i sinten? Bu Dedi, Bu Dedi. Aku kate ngomong ngono. Punya salah Bu Dedi, jenengan gak bisa astagfirullah, ya Allah maafkan saya kesalahan saya sama Bu Dedi. Gak bisa. Sepanjang dia belum jaluk sepura nang Bu sapa? Dedi. Saya itu. Bah, jenengan asma'i sinten, Bang? Jenengan asma'i? Pak Usnul. Wah, Pak Usnul ya. Pak Usnul saya ganteng ya. Ada Bu Husnul? Gak ada. Baik. Nggih. Salah satu yang menghambat lepasnya roh saat dicabut naza itu cabut nyawa, Pak. Tahu naza, Mas? Enggak ya? Ada yang pernah naza enggak? Enggak. Naza itu rohnya dicabut. Kalau sekarat suasana sakit tersiksa saat naza itu namanya sekarat. Makanya doanya Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana. Oh, bukan, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatam fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apal kok apa jam al-firdaus, aku senang. Aku jamaah lek apal kabeh alhamdulillah. Tak tes situ-situ. Gak iso Ustaz kalau situ-situ. Lek bareng iso. Karena kepleset titik bibir iso gerak titik kan gak ketok. Allahumma Muhammad. Sekarat. Salah satu yang menyebabkan sekarat, kalau nazak semua pasti, baik nazaknya itu pelan ataupun keras. Tapi kalau sekarat, tidak semua sekarat. Siapa yang diantara yang sekarat? Orang-orang yang punya tanggungan hukukul adami, punya salah, turun sepuro. Makanya kalau terkadang ada orang cari nih sing apa nalkin itu ada ngurui orang yang sedang sekarat. Allah, ayo bu, moco nyebut bu. Cari nih, nggih sampai muni itu, sampai nggih kalau dampingi mbah sudah sepuh umur 70 kan sepuh nggih. Belum. Sak minggu sekaratul maut seminggu 7 hari lebih Pak. Sampai keluarga dhewe, anake keluarga dhewe cucune bosen ngancani. Sampai dikasih TV sebelah ini gitu Pak. Ben waktu itu masih film Anglir Dharma itu Pak. Dadi sing sekarat ditinggal delok TV. Nggih, sakno. Aduh. Kan anjurannya kalau ada orang sekarat disuruh bacain Yasin. Nah, biar cepet iqra'u ala mautakum Yasin. Terus wahib suruh bacain Yasin. Gak mati, Pak. Yasin gak mempan. Kalau curiga, lah ono wong rohnya nyangkut curiga, mesti ono hukukul adami, sangkut pautnya dengan manusia. Baik tonggo, dulur, mungkin tidak sama anaknya. Kalau anak mungkin sama orang tuanya, mungkin juga sama dedinya. Sama dedinya. Saya tanya, Bu, mbah ini masih punya suami enggak? Oh iya, punya suami. Dulu suaminya mbah ini kan papat.
jadi ganti-ganti. Itu cerai bukan cerai, tapi diusir oleh mbak ini. Mentang-mentang mbak ini wonge ayu, wonge kereng. Mbak, oh ini paling wong lanang nggak salah diusir-usir. Panggil si enten, sing suami terakhir itu enten, panggil. Namanya Pak Hasan, sing lanang Pak Hasan. Panggil. Pak, coba iki Pak. Iki kan dulu bojone Bapak. Nggih, cuma kereng pian aku ditendang-tendang, aku diusir. Pak ngene ae Pak, iki sekarat gak mati-mati, sepuro nih Pak. Tapi aku abot sakno lho Pak. Ya Bu, wis tak sepuro kabeh. Pendang mati awakmu disiksa. Lho ojo Pak. Wah, iku tambah ojo. Wis ikhlas. Ya tak sepuro ya Allah. Sepuro. Mari ngoten Pak. Mati Pak. Krek, bunyi sini. Krek. Mati. Makanya jaluk sepuro. Bu Dedi, sapa sebabnya? Kabeh saya sepuro Pak. Dudu wong lanang tok, wong wadon tok, wong lanang sami. Sami. Laki-laki, Pak nggih, jaluk sepuro. Termasuk jenengan teng kula. Ustaz, sepuran Ustaz. Kula wae ceramah terkadang ngantuk-ngantuk di sepurone. Tak sepuro kabeh. Alhamdulillah. Karena wis mari di sepuro, Al-Fatihah. Mungkin manfaat secara ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang insyaallah. Tak anu sehat kabeh. Duwe wake. Panjang umur. Hidup bahagia. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.